Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi saya ingin remake lah istilahnya. Jadi saya udah pernah bikin video mengenai topik ini. Mana ini? Jadi saya udah pernah ngomongin topik ini udah lama, pokoknya video lama. Tapi ingin saya buat lagi. Jadi waktu itu tuh intinya saya baru masuk asrama lah intinya. Jadi keinginan untuk keliling, explore itu masih tinggi banget. Apalagi awal-awal pesiar. Nah, di sana saya buka internet, buka TikTok. Saya cari-cari tempat wisata di sekitar Jakarta, Bintaro gitu. Yang nggak terlalu jauh lah intinya. Nah, terus yang saya lihat tuh ada keluar namanya Pantai Indah Kapuk, terus juga museum, tempat kayak kebun binatang, tempat makan segala macem. Nah, saya fokus ke peak Pantai Indah Kapuk yang saya sebutkan tadi. Itu memang bagus banget gitu loh, tata bangunannya, lingkungannya bersih segala macem lah. Nah, terlintaslah dan juga review dari cerita-cerita dari Grab car driver yang pernah saya tumpangi. Itu dia ngomong bahwa Peak itu udah kayak Singapura gitu loh, udah kayak negara lain. Nah, di situ saya kayak kepikiran gimana ya? Kepikiran kok bisa beda gitu loh. Padahal itu sama-sama di Indonesia, apa karena pengelolanya swasta. Nah, terus saya mikir lagi, kan saya cari di internet kalau Peak itu tuh ternyata sistem drainasenya itu mengadopsi sistem drainase dari Belanda kalau nggak salah. Jadi jarang banjir gitu loh. Nah, saya mikir, padahal di Indonesia, sama-sama di Indonesia, apa karena pengelolanya swasta, dan kenapa tempat-tempat yang dikelola swasta itu cenderung baik gitu dibandingkan dengan tempat-tempat yang dikelola oleh pemerintah, kayak lebih gak rapi. Atau yang terlintas di pikiran saya cuma satu, kayak apa cuma cuma karena mental pejabatnya yang korup, atau Indonesia kekurangan orang pintar, atau semacamnya. Ternyata nggak sesimpel itu teman-teman. Ini saya udah cari di ChatGPT, udah saya tanya, dan cukup saya bacakan saja ya, bacakan cepat. Kenapa kawasan swasta seperti Peak terlihat lebih rapi dan tertata? Pertama, Peak itu ada satu pengelola dan satu visi. Peak dikelola developer, jadi keputusannya cepat dan konsisten. Tidak perlu birokrasi yang panjang atau tarik-menarik kepentingan politik. Standar desain kebersihan drainase ditetapkan sejak awal. Jadi dalam ilmu urban planning ini disebut, pokoknya kotanya itu memang daerahnya itu dirancang dari nol, bukan udah ada dari lama gitu loh. Sedangkan untuk yang dari pemerintah itu wilayah yang dibangun pemerintah ataupun yang diurusin oleh pemerintah itu bukan dibangun dari nol, bukan kayak diplanin oleh swasta gitu loh, atau developer perusahaan. Jadi kota yang kita tempati sekarang ini, yang diurusin oleh pemerintah itu hasil dari pertumbuhan puluhan tahun gitu. Jadi nggak tiba-tiba ada gitu, tapi udah dari lama, udah dari jauh-jauh gitu. Jadi pemukiman lama, urbanisasinya cepat, bangunan liar. Sebelum ada peraturan yang mengaturnya udah ada bangunan liar di mana-mana segala macam lah. Jadi kotanya nggak dibangun dari nol. Jalan kecil sudah terlanjur ada. Jadi dalam tata kota ini disebut organic growth. Nah, sedangkan yang lain, yang tadi yang swasta itu planned city namanya. Yang kedua,
Untuk yang peak tadi, insentif ekonomi jelas. Developer untung kalau kawasan bagus, jadi harga tanahnya naik. Nah, makanya kualitas tuh dijaga banget itu oleh developer. Jadi mereka investasi pada drainase, keamanan, estetika, fasilitas publik, tempat wisata. Seperti yang saya lihat di TikTok itu ada namanya Pantai Aloha. Itu saya pengen ke sana, nggak tahu jujur, tapi nggak ada waktunya dan saya bingung ke situ tuh gimana caranya. Duit saya juga nggak terlalu tebel gitu. Ya saya bingung aja kapan momentumnya sama orangnya gitu. Saya pengen dengan temen, sendiri agak ngenes kalau kesana sendiri tuh agak gimana. Oke, dalam ekonomi profit motif menciptakan efisiensi and maintenance berkelanjutan. Jadi motivasi profit terhadap developer itu membuat developer untuk menciptakan efisiensi, bagaimana biayanya tertekan, tapi juga menjaga kualitas dan bakal maintenance berkelanjutan. Makanya drainase, keamanan, estetika, dan fasilitas publik sangat dijaga. Untuk yang daerah pemerintah, birokrasi dan politik, anggaran harus lewat banyak tahapan, terus proyek sering berubah karena pergantian pejabat. Misal contohnya aja di Muara Enim. Muara Enim itu udah satu periode aja udah lebih dari 7 kali berganti bupati. Pertama bupati asli hasil pemilihan, terus diganti lagi oleh PJ bupatinya ini korupsi, diganti lagi. Otomatis programnya itu nggak terjalan dengan lancar karena pejabat ini punya visi ini, gitulah intinya. Terus jadi ya nggak maksimal gitu, nggak ada yang kecapai gitu loh, dan juga banyak mental korupsi juga. Prioritas bukan selalu estetika, tapi oh iya, dan juga ini prioritasnya kalau pemerintah ini bukan selalu estetika tapi layanan dasar, subsidi, dan program sosial. Oke, kita balik lagi ke yang kawasan swasta seperti PIK yang poin C. Penduduk terseleksi secara ekonomi. Oke, itu lumayan masuk akal. Jadi anggap aja ini PIK, terus ada perumahan atau ya semacam itu. Harga propertinya pasti mahal. Jadi ya mayoritas yang masuk ke sana penduduknya itu kelas menengah ke atas, yang dimana bisa dibilang SDM lumayan tinggi lah, atau tinggi, yang biasanya lebih taat aturan lingkungan, terus juga kesadaran kebersihan relatif lebih tinggi, kendaraan dan aktivitas lebih terkontrol. Jadi ini bukan soal lebih baik sebagai manusia, tapi filter ekonomi menciptakan perilaku kolektif tertentu. Oke, kita balik lagi ke yang daerah pemerintah terlihat lebih semrawut. Yang C, tragedy of the commons. Jadi fasilitas publik itu milik semua orang. Jadi fasilitas publik yang diurusin oleh pemerintah itu ya untuk publik, untuk semua orang, terbuka untuk umum. Jadi lebih sering kurang dijaga oleh pemerintah, oleh masyarakatnya, dan juga ada masyarakat ataupun SDM rendah yang sering merusak, buang sampah sembarangan. Ya pokoknya perilaku yang tidak benar lah intinya, yang kurang kesadaran karena biaya merusak kecil tapi biaya besar. Ya benar. Nah, oke, kita balik. Ini kita masuk ke bab baru. Apakah karena orang pintar atau jujur? Jawabannya nggak sesederhana itu. Oke, ini ada Farel. Masalah utama biasanya sistem lemah, pengawasan kurang, insentif tidak selaras, dan budaya organisasi lama. Contoh, orang pintar masuk sistem buruk, tetap sulit bergerak. Orang jujur tanpa sistem transparan tetap rentan gagal. Dalam ekonomi institusional outcomes more.
Dalam ekonomi institutional, institution shape of outcomes more than individuals. Sorry lah, bahasa Inggris saya agak jelek. Baik, baik, nomor poin keempat. Nah, jadi peran kualitas dan perilaku masyarakat itu sangat penting karena lingkungan rapi itu hasil kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat. Jadi masalah umum itu banyak disebabkan buang sampah sembarangan, parkir liar, bangun tanpa izin, vandalisme, dengan bayar pajak. Ini juga bikin, kalau memang ada drainase yang saya sebutkan tadi, seandainya diterapkan, itu juga percuma karena drainasenya bakal cepat rusak, ruang publik cepat kumuh, biaya perawatan membengkak. Jadi ya intinya kualitas kota itu disebabkan oleh public governance dan civic behavior. Oke, baik. Terima kasih, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong komen ratingnya gimana. Mungkin saya nggak terlalu pakai gesture, tapi ya kita lihat aja lah.